Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan kami podcast kakak dan adik. Gak berantem, Enggak keluarga. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol suka-suka dan akan ditemani oleh aku Nunu Dan aku Anu. Kita akan membahas pembahasan yang menarik untuk dibicarakan. Ya. Enaknya hari ini kita ngebahas apa ya, Nung? Gimana kalau tentang kita aja, Kak? Tentang kita aja? Iya. Oke. Sekarang tuh lagi rame kan pembahasan masalah inner child. Wah, inner child. Ya kan rame banget tuh, Nung. Oh iya tuh guys, inner child. Anum tahu nggak? Apa sih, Kak? Ini baru mau nanya. Banget. Iya. Anum tahu kayaknya. Enggak tahu. Inner child. Apa Inner tuh, child Kak? itu adalah sisi anak-anak ya, sisi anak-anak dalam diri kita. Kan kalau misalnya orang dewasa itu kan pasti ada sisi anak-anaknya aja, anak-anak aja dalam dirinya gitu. Jadi sisi anak-anak yang terperangkap ya ke dalam dalam tubuh kita. Yang akhirnya secara alam bawah sadar mempengaruhi perilaku kita. Terus bagaimana kita bersikap atau menghadapi suatu masalah. Begitu cerita. Udah kayak Google belum sih? Oh ya, sedikit sih guys. Oh jadi permasalahan di masa lalu di anak-anak gitu ya. Terus terbawa-bawa sampai ke dewasa gitu ya. Iya, betul. Contohnya apa, Kak? Misalnya kan ada inner child yang terluka, misalnya ada pengalaman masa lalu yang mungkin buat kita menyakitkan gitu. Dan kita belum berdamai dengan perasaan-perasaan itu. Mungkin kita gali dari diri kita sendiri gitu. Ya, mungkin Anum punya pengalaman masa kecil yang akhirnya terbawa-bawa gitu sampai sekarang. Ada sih, Kak, satu masalah di masa kecil ya. Apa tuh cerita? Itu tuh masalah SD kan, sekolah dasar. Oh, waktu SD ini. Iya, waktu SD. Jadi dulu tuh kan di SD ku tuh ada geng-gengan gitu kan. Kan dulu kan zamannya geng. Iya, udah geng-gengan. Oh, gitu. Emang udah geng-gengan gitu, tapi gengnya tuh anak-anak cewek semua. All class gitu kan. Di kelas terus ada satu geng. Kelasnya banyak, satu kelas banyak sampai bikin geng-geng gitu. Iya. Tapi gengnya cuma satu, anak-anak cewek. Jadi yang ada ketuanya satu anak gitu. Sebutlah namanya Miranda ya. Si Miranda Hai ini. Miranda. Hai, ini semoga Miranda nonton ya. Buat temen ya. SD gue. Hai. Balik lagi ke topik. Jadi si Miranda ini tuh sering ngebully gitu, Kak. Jadi musuhin anak-anak yang nggak selevel sama dia. Jadi teman-teman di kelas itu harus selevel sama dia, kayak dia tuh bawa monopoli ya. Waktu itu kan mainnya monopoli. Keren ya, monopoli ya. Monopoli yang mahal gitu. Jadi semua kelas tuh semua anak-anak di kelas harus punya. Jadi yang nggak punya, yang anak-anak miskin tuh jadinya nggak ditemenin, dimusuhin. Tapi dimusuhinnya sekelas lumayan juga kan. Oh iyalah. Iya. SD kelas berapa kalau inget gitu? Itu SD kelas 2 sampai kelas 5. Oh gitu. Itu berjalan sih. Jadinya ke bawah sampai kita tandain kamu. Parah, Miranda. Jadi ke bawah nih sampai ke dewasa kayak. Nah, Anum termasuk anak yang nggak bisa bawa monopoli. Iya. Termasuk. Masuk, tapi masih waktu itu gue tali. Tuh iya. Sakit banget kayaknya. Main itu karet gelang yang lompat itu loh, lompat tali ya. Intinya Anum ini anak-anak yang tidak bisa masuk geng karena ada sesuatu yang nggak sama gitu. Nggak level gitu. Iya, nggak level. Nggak punya monopoli gitu ya. Nggak punya mainan yang masuk ke dalam yang ada circle-nya. Bandara Changi. Iya. Singapura. Kalau sekarang tuh ini loh, kayak lo nggak iPhone nggak temen gitu. Kalau dulu tuh lo nggak monopoli ya nggak temen gitu. Gitu. Atau dulu Tamagotchi loh. Iya out of topic ya. Clear. Ya, terus waktu itu pernah juga kan yang masalah bawa HP, teman-teman pada bawa HP, terus gue kan emang belum punya HP pada saat itu dan nggak boleh kan. Iya. Jadi dimusuhin gitu. Dimusuhin lagi. Akhirnya apa? Akhirnya berdampak ke kehidupan pas sudah dewasa. Jadi akunya tuh ya. aku tuh jadi kayak merasa takut dimusuhin, takut gak ada temennya gitu. Karena iya sebelum tahu kalau ternyata begitu bukan masalah, tapi dijadiin sebuah motivasi gitu. Lagian basically kan juga aku anak ekstrovert juga kan yang nggak bisa sendirian juga. Betul. Jadi nyambung nih dari yang kecil. Jadi relate juga dari kecil ke gede tuh nggak bisa sendirian karena ekstrovert. Apa tuh yang akhirnya bikin kamu sadar kalau misalnya monopoli itu bukan standar level kali, maksudnya untuk punya temen itu harus punya sesuatu gitu. Apa yang bikin kamu sadar? Yang bikin sadar sih
lebih ke ya temen tuh kan gak harus ya. Capek ya udah. Jadi coba pas kelas 5 tuh udah capek kan dimusuhin, ditemenin, iya, betul. Jadinya akhirnya ya udah akhirnya gue hasut semua teman-teman gue, lu ngapain sih ikut Miranda, capek banget tuh ngikutin gaya hidupnya dia kan. Terus kan bapaknya belayar kan, jadi kaya tuh. Udah lu capek banget ikut kehidupan. Berhasil karena Miranda yang kebuli. Miranda akhirnya yang gak punya temen. Yes. Si Anum yang jahat ya, yang sering dibully punya ini. Temen gitu. Akhirnya punya teman. Setelah 3 tahun mengumpulkan keberanian, ngelawan akhirnya itu kebawa di SMP. Akhirnya pelajaran di SD itu dibawa ke SMP. Gimana caranya gue nggak mau main geng-gengan yang nggak mau nemenin temen gitu. Jadi SMP temennya lebih banyak dari SD dan jiwa ekstrovertnya makin berasa di kehidupan selanjutnya gitu. Oh gitu. Akhirnya Anum tumbuh dengan mempunyai banyak teman dan tidak lagi menjadikan materi monopoli sebagai standar untuk pergaulan. Iya benar. Akhirnya Anum punya banyak teman sekarang. Tapi enggak geng-gengan. Enggak, tapi punya banyak teman itu juga bumerang buat kita kan. Kita nggak tahu teman yang baik dan buruknya gitu loh, Kak. Oh gitu. Cara filternya itu gimana? Jadi jauh ya. Jadi jauh ya. Kalau lu deh, Kak, langsung aja. Langsung aja apa? Kalau Kanunu punya trauma masa lalu nggak? Aku sih punya satu gitu. Masuk gak sih suaranya, Nem? Iya, masuk. Ya. Jadi punya satu, waktu aku kelas 6 SD, aku tuh tinggi badannya kan sangat standar gitu. Nah terus aku tinggal sama nenek. Terus akhirnya suatu hari nenek aku tuh bawa aku ke Bancun itu toko ada akupuntur, obat-obatan Cina apa segala macam di Mambo Tanjung Priok. Ya ampun, masih inget banget. Aku pakai baju apa aku juga masih inget. Puyer-puyeran gitu ya? Iya betul, obat-obat Cina gitu ya? Obat-obat tradisional Cina. Dan aku tuh bawa ke situ, kirain nenek kan mau beli obat asam urat atau obat-obatnya. Ngikut dong. Sampai di toko obat dia manggil kokonya. Kok saya minta obat dong untuk ninggiin anak saya. Nenek gue ngomong gitu. Apa yang salah dengan perkembanganku? Apakah aku tidak akan tumbuh tinggi? Wah, itu tuh jadi standar. Maksudnya aku tuh langsung pikiran anak kecil yang cetek itu, wah, gue tuh nggak bikin nenek gue bangga karena gue nggak tinggi gitu. Terus karena nggak ngikutin standar. Ya, aku nggak cantik, nggak oke, pendek. Gak sesuai standar anak-anak pada umumnya ya? Iya, aku tuh pendek kan, maksudnya nggak pertumbuhannya lambat, tapi ke samping. Lebih ke lebar ya? Iya, lebih ke lebar gitu numbuhnya gitu. Akhirnya mungkin itu salah satu bentuk pembulian dalam diri aku. Akhirnya itu bikin aku minder gitu. Maksudnya akhirnya buat aku standar kamu cantik, kamu oke, itu adalah tinggi, padahal kan gak gitu. Terus benar-benar itu akhirnya ya bikin minder juga sih, apalagi aku ngeliat cewek tinggi, temen tinggi, aduh benar-benar minder. Tapi akhirnya kan setelah mengalami berbagai proses, akhirnya sadar kalau sebenarnya ya kita nggak harus ngikutin standar kan. Iya, orang tua itu pertama orang tua itu selalu berharap kita ada yang terbaik. Mungkin takut gue dibully kali ya, kalau gue bentukannya gini gitu. Orang tua ingin yang terbaik, mereka mengusahakan gitu. Terus akhirnya ya itu mencoba berdamai dengan masa-masa itu. Terus kemudian menyadari bahwa standar fisik itu ya nggak ada gitu. Semua orang baik, semua orang cantik gitu. Ya benar guys. Kita punya kecantikan itu bukan hanya fisik, ada juga kecantikan hati, inner. Kayak gitu kalau pengalaman aku. Iya. Jadi intinya nggak usah ngikutin standar siapapun, cukup jadi diri sendiri dan cukup jadi yang terbaik aja ya. Iya. Intinya misalnya kalau kamu ada merasa terluka di masa lalu, coba dilihat lagi apakah itu benar-benar luka yang karena kamu pikirkan sendiri atau emang terluka dari terluka kecil, kamu nggak tahu cara ininya ya, temuin psikiater gak sih? Atau psikolog kalau misalnya kamu nggak bisa. Lagian kalau kita ketemu psikolog bukan karena kita yang kenapa-napa, tapi malah kita mencari tahu ada apanya nih dalam diri. Betul. Kalau masih bisa dibenerin, namanya juga luka ya. Kalau masih bisa diperbaiki, bisa dioles
pakai betadine doang bisa, ya why not gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi kita masing-masing punya masa lalu yang cukup berbeda, cukup menyakitkan ya, dan bisa kita sembuhkan sendiri. Iya, benar. Buat kamu yang punya masalah di masa lalu, mungkin mau sharing sama kita, bisa komen. Dan gimana Num? Iya, bisa komen. Pokoknya jadi diri sendiri, be yourself, jangan pikirin omongan orang, sama tetap jangan jadikan materi sebagai standar apapun. Iya, materi jangan itu jadi sesuatu yang terlihat. Ya pokoknya fisik lah, ya duit lah, ya merek lah, apa gitu. Semakin kalian ikutin standar itu nggak akan ada habisnya, guys. Iya, betul. Oke, jadi udah kali ya. Udah kali, udah kepanjangan ya. Pokoknya jadi diri sendiri, guys, jangan ngikutin orang, oke? Sampai sini aja. Sampai episode selanjutnya. Bye. Gak berantem, gak keluarga. Bye bye.